Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarkannya. Pendengar setia, kita kembali lagi untuk memberi kabar kepada Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus setelah dua kota industri Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom oleh Amerika Serikat. Benarkah berita ini? Aku harus segera memberitahukan para pemuda. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang keadaan Jepang? Belum. Benarkah itu? Apa yang terjadi sudah Jepang? Dari yang mendengar sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negara kita. Jadi kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pengangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan. Dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan Syahrir mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi power. Benar. Demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kita harus membagi tugas. Wikana dan Hairul Saleh, kalian pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ada apa ini? Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Kita tidak boleh gabah. Ini semua wewenang PKK. Tapi ini saat yang tepat. Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Ini batang dari serta botol itu sekarang. Potongan kemana juga. Anda menunggu sekali. Tenang. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang ingin kembali ke negeri ini. Jika diri saudara sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang kepada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Jepang sendiri bahkan telah kalah dengan perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada yang Jepang. Apa tindakan untuk menyelamatkan para wanita dan anak-anak jika ternyata dari berpandang? Coba bayangkan, bagaimana kita akan dekat dengan kekuatan kita sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri dari ayat yang sudah bertanggung selama ini, Bu. Baiklah, berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gabah, Bu. Kita butuh waktu untuk membicarakan semuanya dengan matang agar ada kesatuan tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Setelah berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Dan Mohatta mengumumkan hasil rundingan bahwa golongan tua tidak ingin tergesa-gesa dalam hal proklamasi. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia Barat, ruang kerja Soekarno-Hatta.
Waalaikumsalam, silakan masuk. Ada apa saudara datang kemari? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa saudara maksudnya? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak-anak Datuk Suta menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Apakah Anda tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah kepadaku, di mana mereka sekarang? Aku akan menjamin keselamatan mereka saat kembali ke Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Percayalah padaku, Nak. Baiklah, saya akan tunjukkan tempatnya. Sekarang jelaskan, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Kita akan membahas masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kukatakan kepada kalian, masalah kemerdekaan akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Mengapa kita harus menunggu hasil PPKI? Jikalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. PPKI itu bentukan dari Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih butuh bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, Bu. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya, Bu. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan di sini. Singgih mencoba menjelaskan kepada Soekarno bahwasanya Indonesia bisa bangkit dan meyakinkan akan golongan muda yang sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan Jepang dan sekutu. Saya mengerti pertimbangan Anda berdua mengenai proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tetapi, akankah ini semua dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta yang disambut oleh keterkejutan golongan muda. Setelah golongan tua membawa kembali Soekarno dan Hatta ke Jakarta, mereka mencoba merapatkannya kembali. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Kita akan melaksanakannya esok pagi, pada tanggal 17, karena besok adalah hari yang baik. Setuju. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam, dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya setuju. Saya punya ide. Bagaimana jika kita meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda? Oyasuminasai, Yoshitaro. Moshi wa kiarimasen ga, kono yoru ni ojamashimashita. Yakujitsu okanawareru. Dekoritsu koikaku ni sweet hanashi wa basoka hituseido. Honto, moshi so nara hite kudasai. Watashi mo kono yasu wa hite ureshiku omemasu. Hitsue na hiya agoro yo kudasai. Watashi wa saki ni yasumimasu. Arigato, Keika. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maeda. 3 eksponen pemuda, yaitu Sukarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar, tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperoleh rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno.
pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maeda, yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI itu bentukan Jepang, Bu. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bu? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang pada saat ini? Seperti Amerika menandatangani teks deklarasi. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa yang lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena semua ini berkaca jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana yang menandatangani teks ini cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Tolong kau ketik teks proklamasi ini. Cakap teks ini baik-baik. Baik, Bu. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya dan semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia pada saat yang sama. Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana hasilnya, Pak? Alhamdulillah, Bu. Akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemui saya di acara pembukaan sekiranya ini. Terima kasih juga kepada Mustafa yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apakah kalian sudah menceritakan bagaimana acara proklamasi itu berlangsung? Sudah, Bu. Kita akan merencanakan upacara berperang besok. Dan nanti akan dirilis lagi di Seraya Karabus Prabu. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya Allah, Bapak sampai lupa, Bu. Kalau begitu, bagaimana jika bisa sampai kemerdekaan? Tapi belum tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu, warna bendera sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Ya sudah, jadi aku punya ide. Bagaimana kalau kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus, ya. Bendera pusat, Sangsaka, dan warnanya merah putih menjadi Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, sekarang Bapak bersiap untuk menyusun pidato yang akan Bapak bacakan besok. Tolong aku tahu batang bendera ini sebagai awalan pecahan bangsa ini. Siap, tulis. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi, di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, H.O.S. Cokro Aminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya, gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari bangsa lain.
semalam kami, para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk musyawarahkan dan berperan itu seia sekata berkata. Inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Siap, Kak, luruskan.